Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kembali kami dari Ashwell Studio. Di sini kami ingin mempresentasikan kembali lebih detail gitu ya, terkait dengan ide bisnis kami, yaitu B2B Game Development. Nah, sebelumnya, di presentasi sebelumnya kami telah menjelaskan bagaimana ide bisnis kami, lalu bagaimana BMC-nya, dan yang kalian ketahui, B2B game development ini terkait dengan masalah-masalah seperti eh, kurangnya tenaga kerja gitu ya, butuhnya outsourcing, terus ada juga kebutuhan seperti gamifikasi untuk marketing gitu ya, terutama perusahaan-perusahaan besar gitu yang mereka tidak punya teknisi khususnya gitu ya untuk terkait tentang gamifikasi gitu. Makanya kami eh, berinisiatif gitu ya untuk membangun sebuah ide yaitu B2B game development gitu ya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya gitu ya. Next. Nah, di sini pertama perkenalkan terlebih dulu saya yaitu Raden Indra Prawijaya sebagai Project Manager, lalu ada Maria sebagai Finance and Operation, dan ada Muhammad Rizky sebagai Partnership Manager, lalu ada Kang Ryan sebagai Marketing Manager, dan Kang Irsan sebagai Client Solution Specialist. Nah, kali ini kami ingin menjelaskan terlebih dahulu atau menjelaskan lebih detail terkait dengan value proposition dan customer segment. Nah, untuk yang pertama, kami akan jelaskan terlebih dahulu terkait customer segment yang akan dijelaskan oleh Kang Irsan sebagai Client Solution Specialist. Mangga, Kang Irsan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan mempresentasikan komponen penting dari bisnis model Kanvas kami, yaitu customer segment. Saya akan memaparkan secara mendalam siapa saja target pasar kami, bagaimana urutan prioritasnya berdasarkan potensi pendapatan, serta mengapa setiap segmen memberikan peluang bisnis yang solid dan dapat diskalakan. Next. Segmen pertama dan menjadi top priority adalah perusahaan atau korporasi yang membutuhkan media promosi berbasis game. Ini adalah segmen dengan nilai proyek terbesar, engagement tertinggi, dan repeat order yang sangat meyakinkan. Next. Mengapa korporat menjadi segmen prioritas nomor 1? Pertama, budget marketing mereka besar dan rutin. Perusahaan FMCG, telekomunikasi, otomotif, dan retail memiliki anggaran marketing miliaran rupiah per tahun. Mereka mencari media interaktif yang stand out. Kedua, kebutuhan konten promosi selalu berganti. Setiap quarter ada produk baru, campaign baru, event baru. Artinya, peluang kerja hampir tidak pernah berhenti. Ketiga, yang terpenting meningkatkan engagement. Studi menunjukkan konten gamification meningkatkan partisipasi customer hingga 300-400% dibanding transaksi. Keempat, nilai proyek jauh lebih besar dibanding lain. Contohnya seperti mini game digital mulai dari 50 hingga 150 juta rupiah. Game booth event besar mulai dari 50 hingga 80 hingga 300 juta rupiah. IR atau VR, Interactive Fan Activation, mulai dari 150 hingga 500 juta rupiah. Tentu, corporate adalah high value client. Next. Contoh kebutuhan corporate yaitu seperti mini game untuk peluncuran produk, booth game untuk pameran, IR filter promosi brand, VR tour produk, dan gamification program.
Contoh studi kasusnya seperti sebuah perusahaan minuman ingin meningkatkan awareness untuk produk baru. Kami membuat game dengan mekanik simple, leaderboard online, hadiah merchandise. Hasilnya mungkin 40.000 pemain dalam 10 hari, 11.000 data pengguna terkumpul. Engagement meningkat 5 kali dibanding iklan banner. Korporat sangat menghargai hasil seperti itu. Inilah alasan segmen korporat adalah prioritas nomor 1 dan menjadi sumber pendapat terbesar. Next. Segmen kedua adalah instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Saat ini, pemerintah sedang melakukan percepatan digitalisasi, dan salah satu bentuk digital tersebut adalah penggunaan media interaktif untuk edukasi masyarakat. Next. Mengapa segmen ini sangat potensial? Pertama, anggaran pemerintah untuk digitalisasi setiap tahunnya, termasuk kampanye edukatif publik. Kedua, mereka membutuhkan media interaktif yang efektif untuk menjangkau masyarakat. Ketiga, proyek pemerintah umumnya memiliki nilai tinggi, kisaran mulai dari 70 hingga 500 juta per aplikasi atau game tergantung kompleksitasnya. Keempat, program pemerintah bersifat dan dapat diulang, misalnya kampanye kesehatan, literasi digital, anti korupsi, simulasi bencana. 5. Proses procurement jelas, bisa melalui e-katalog, tender, dan penunjukan langsung jika nilai proyek memenuhi syarat. Next. Contoh produk pemerintah yang bisa dibuat, ya, game edukasi kesehatan, game simulasi kebencanaan, game edukasi anti bully di sekolah, game kampanye keamanan digital, game literasi keuangan. Contoh studi kasusnya yaitu seperti di Next, seperti di Dinas Kesehatan membutuhkan media edukasi interaktif untuk mencegah stunting. Kami bisa membuatkan game berupa kuis interaktif, animasi edukatif, mini simulation untuk gizi anak. Hasilnya meningkatkan tingkat pemahaman peserta hingga 40%. Ini menunjukkan bahwa game bukan hanya untuk hiburan, tapi alat edukasi yang sangat efektif. Dan pemerintah mulai menyadari hal ini, sehingga pasarnya terus tumbuh. Next. Segmen ketiga adalah studio atau developer game lain yang membutuhkan tenaga outsourcing. Ini adalah segmen tulang punggung stabil karena menghasilkan pendapatan berulang. Next. Next. Mengapa studio game lain termasuk segmen prioritas? Pertama, banyak studio game lokal kekurangan kapasitas internal, terutama ketika deadline mepet. Kedua, mereka membutuhkan artis 3D atau 2D maupun 3D, animator, programmer Unity, tim QA, ataupun testing. Ketiga, designer model sangat memungkinkan.
Mereka membayar bulanan untuk akses tim kita. Income stabil setiap bulan, lebih aman dibanding mengandalkan project base. 4. Proses kerja lebih cepat karena mereka sudah mengerti teknik pembuatan game. Next, nilai proyek. Untuk nilai proyek, seperti retainer satu artis, itu mulai dari 8 hingga 20 juta per bulannya. Retainer satu grammar, 10 hingga 25 juta per bulan. Tim outsourcing lengkap, mulai dari 30 hingga 80 juta per bulan. Pendapatan dari segmen ini bisa sangat stabil. Contoh kebutuhannya. Next. Contoh kebutuhan studio lain, yaitu pembuatan aset karakter, rigging dan animasi. Next. Environment 3D, modul gameplay. Next. Maupun sound effect. Contoh studi kasusnya, seperti Studio A sedang membuat game mobile, namun kekurangan 3D animator. Mereka mengambil retainer dari tim kami selama 4 bulan. Nilai kontrak 120 juta. Dijalankan stabil, cepat, dan efisien. Studio outsourcing ini biasanya lebih loyal dan lebih repeat dibanding segmen lainnya. Next. Segmen keempat adalah event organizer atau EO yang mengadakan berbagai event, expo, festival, dan brand activation. Next. Mengapa EO itu menarik? Pertama, mereka sering membutuhkan booth attraction unik. Kedua, game adalah magnet pengunjung yang efektif. 3. Proyek mulai dari 10 hingga 80 juta. 4. Meskipun proyek musiman, biasanya order ulang setiap ada event baru. Next. Contoh produk untuk EO yaitu game arcade style booth arcade style game, VR mini experience, AR scanning game, interactive leaderboard system, mini competition game untuk booth. Contoh kasusnya seperti dalam sebuah pameran teknologi, EO mengelola 12 booth brand. Setiap brand membutuhkan mini game kompetisi dengan nilai 20 juta per booth. Total dapat mencapai 200 juta lebih. Melalui EO, kita bisa menangani banyak brand sekaligus. Next. Segmen kelima, segmen pendidikan. Seperti sekolah, universitas, lembaga kursus, dan instansi pelatihan. Walau budget tidak besar, segmen ini sangat berkembang. Next. Karakter segmen pendidikan, yaitu budget kecil, tetapi volumenya banyak. Cocok untuk membangun reputasi dan portofolio, berhubungan dengan siswa, guru, dan masyarakat. Segmen ini akan berkembang di masa depan karena digitalisasi pendidikan. Contoh. Next. Contoh produk edukatif, yaitu game matematika, IPA, coding literasi, simulasi laboratorium digital, game kurikulum tematik, dan quiz interaktif berbasis game. Contoh kasusnya seperti ini. Sebuah
sekolah ingin membuat simulasi sains sederhana untuk kelas 6 SD. Kami bisa membuatkan simulasi gaya tarik-menarik dan gaya dorong. Meskipun nilai proyek ini kecil, tetapi sangat membantu membangun brand kami sebagai studio edukatif. Segmen pendidikan adalah investasi jangka panjang. Dengan memahami struktur customer segmen ini, kami membangun model bisnis yang tidak hanya mengejar pendapatan besar, tetapi juga membangun stabilitas jangka panjang. Segmen korporat dan pemerintah memberikan pendapatan besar. Segmen studio outsourcing memberikan pendapatan bulanan stabil. Segmen IO memberikan peluang multi project. Segmen pendidikan memberikan reputasi dan edukasi jangka panjang. Kombinasi 5 segmen ini membuat bisnis kami memiliki fondasi yang kuat untuk scaling big revenue dan long term stability. Berikutnya akan saya berikan kepada rekan saya yang akan menjelaskan value proposition. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, saya selaku marketing manager dari tim pengembangan solusi bisnis to bisnis game development. Pada ini saya akan presentasikan bagian menjadi fokus value profil bisnis yang kami kembangkan. Seperti yang kita ketahui, dalam era digital dan percepatan teknologi saat ini, perusahaan dituntut untuk menyampaikan informasi pengetahuan, dan pesan bisnis dengan cara yang inovatif dan efektif. Banyak perusahaan menghadapi kendala dalam memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar dipahami dan diingat oleh audiens mereka, baik itu karyawan, pelanggan, maupun masyarakat umum. Disinilah peran kami sebagai penyedia solusi interaktif berbasis game. Game bukan lagi sekadar hiburan game, ini telah menjadi media edukasi, pelatihan, dan marketing yang sangat efektif karena menawarkan pengalaman yang imersif dan partisipatif. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana value proposition kami dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Bagaimana solusi kami memberikan dampak nyata bagi pendekatan B2B game memiliki posisi pertumbuhan besar di masa depan. Mari kita mulai dari poin pertama. Oke, sekarang kita masuk ke poin pertama ya. Yang pertama ada solving a real and painful market problem. Pada bagian pertama ini, izinkan saya menjelaskan masalah utama yang ingin kami selesaikan. Sebuah masalah yang bukan hanya relevan, tetapi juga semakin mendesak seiring perkembangan industri. Jika melihat landscape bisnis modern, hampir seluruh perusahaan menghadapi tuntutan yang sama. Menyampaikan pesan, pengetahuan, atau materi pelatihan dengan cara yang lebih efektif, lebih menarik, dan lebih mudah dipahami. Baik itu perusahaan yang ingin meningkatkan kualitas pelatihan internal, memperkuat ataupun menyampaikan edukasi kepada pelanggan atau masyarakat. Nah, metode tradisional seperti modul, PDF, presentasi statis, video satu arah, ataupun training tatap muka memiliki banyak keterbatasan. Nah, berikut masalah-masalahnya. Yang pertama, masalah yang pertama adalah rendahnya tingkat engagement. Audiens saat ini, baik karyawan maupun pelanggan, sudah sangat terbiasa dengan mereka memiliki atensi yang lebih pendek dan cenderung mengabaikan materi yang bersifat pasif. Ini menyebabkan banyak training dan edukasi yang sebenarnya penting, tetapi tidak terserap secara efektif. Lalu masalah yang kedua adalah rendahnya retensi pengetahuan. Studi dalam dunia edukasi menunjukkan bahwa metode pasif hanya mempertahankan tingkat retensi sekitar
10-20%. Artinya sebagian besar materi yang ingin disampaikan perusahaan tidak tinggal lama dalam ingatan audiens. Dan yang masalah ketiga adalah keterbatasan akses dan waktu. Tidak semua karyawan atau pelanggan bisa mengikuti training intensif atau workshop panjang. Banyak perusahaan kesulitan mengatur jadwal dan hal ini menghambat produktivitas. Next. Masalah keempat, perusahaan sebenarnya ingin berinovasi tetapi tidak memiliki kapabilitas teknis. Banyak perusahaan ingin memanfaatkan media interaktif seperti game, simulasi, atau gamification. Namun mereka tidak memiliki tim pengembang, desainer, atau konsultan konten yang memahami baik aspek teknologi maupun aspek bisnis. Hasilnya, mereka kebingungan mencari vendor atau justru mencoba membuat solusi sendiri yang kemudian tidak maksimal. Next. Dan masalah yang kelima, pasar membutuhkan solusi yang bukan hanya kreatif, tetapi juga terstruktur. Perusahaan membutuhkan media pelatihan dan komunikasi yang tidak hanya mudah digunakan, tetapi juga mampu memberikan data dan insight tentang perkembangan audiens. Dengan kata lain, pasar membutuhkan cara baru untuk memecahkan masalah lama, bagaimana membuat orang benar-benar memahami, mengingat, dan menerapkan informasi yang penting dan efektif. Disinilah pain point besar muncul. Perusahaan membutuhkan media training, marketing, dan edukasi yang lebih engaging, lebih interaktif, lebih mudah diakses, dan lebih efektif secara hasil. Dan saat ini, celah tersebut belum terisi dengan oleh solusi lokal yang memahami kebutuhan bisnis Indonesia. Itu masalah yang ingin kami selesaikan. Oke, langsung next ke poin selanjutnya. Di sini poin selanjutnya yaitu a clear and compelling solution. Untuk menjawab permasalahan yang kompleks tadi, kami menawarkan sebuah solusi yang jelas dan terfokus. Layanan bisnis to bisnis game development yang dirancang khusus untuk marketing, edukasi, dan training perusahaan. Solusi kami bukan sekadar membuat game. Solusi kami adalah menyediakan game benar-benar dengan tujuan bisnis klien. Izinkan saya menjelaskan bagaimana solusi ini bekerja. Next. Yang pertama, kami mulai dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan perusahaan. Kami berdiskusi langsung dengan klien mengenai tujuan yang ingin dicapai. Apakah mereka ingin menanamkan SOP kepada karyawan, meningkatkan awareness produk, atau memberikan edukasi publik. Di sini kami berperan bukan hanya sebagai developer, tapi juga sebagai konsultan. Next. Kedua, kami menerjemahkan kebutuhan bisnis tersebut dalam mekanisme interaktif. Contohnya, jika perusahaan ingin mengedukasi tentang keamanan kerja, kami kembangkan simulasi keselamatan. Jika perusahaan ingin meningkatkan engagement booth pameran, kami membuat minigame yang interaktif. Dan jika perusahaan ingin menanamkan materi training internal, kami buat game berbasis skenario yang memudahkan karyawan secara mandiri. Dengan cara ini, konten yang sebelumnya pasif berubah menjadi pengalaman interaktif yang mudah dipahami audiens. Next. Ketiga, desain kami fokus pada user experience. Game yang kami buat tidak rumit. Kami memastikan game dapat dimainkan dengan mudah oleh semua kalangan, termasuk pengguna yang tidak terbiasa dengan teknologi. Next.
Nah, yang keempat ini kami menyediakan fleksibilitas platform. Game dapat digunakan di PC atau laptop, lalu browser web, mobile app, bahkan perangkat pameran seperti touchscreen display. Next. Nah, yang kelima ini kami menyediakan hasil yang terukur. Game dapat dilengkapi sistem penilaian, tracking progress, statistik penggunaan hingga laporan otomatis. Ini memberikan perusahaan data konkret untuk mengukur efektivitas pelatihan atau kampanye mereka. Dengan demikian, solusi kami bukan hanya membuat game. Solusi kami adalah menyediakan alat bisnis yang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi perusahaan melalui media interaktif yang modern, engaging, dan mudah diimplementasikan. Next. Oke, sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu ada a strong value proposition. Value proposition yang paling dibutuhkan perusahaan saat ini. Penggunaan sebagai media yang interaktif, modern, dan berdampak tinggi untuk marketing, edukasi, dan training. Ada beberapa nilai utama yang kami tawarkan. Yang pertama adalah efektivitas engagement. Game adalah salah satu media engagement tertinggi dibanding metode komunikasi lainnya. Dengan keterlibatan aktif, audiens tidak hanya membaca atau menonton, mereka berinteraksi. Interaksi inilah yang membuat pesan lebih kuat tersampaikan. Lalu yang kedua adalah peningkatan retensi pengetahuan. Dengan simulasi dan pengalaman langsung, perusahaan dapat menyampaikan materi yang sulit dengan cara yang lebih mudah dipahami. Game membuat pengguna belajar melalui praktik, bukan hanya teori. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas penggunaan. Game dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan perusahaan, seperti pelatihan onboarding, ada edukasi masyarakat, kampanye brand, pemahaman SOP, training, penanganan risiko, dan event dan pameran. Lalu yang keempat adalah efisiensi biaya dan waktu. Training tradisional sering membutuhkan biaya besar, instruktur profesional, dan ruangan fisik. Game menghilangkan banyak hambatan tersebut. Karyawan dapat belajar kapan saja dan di mana saja tanpa perlu pengawasan khusus. Yang kelima adalah diferensiasi kompetitif perusahaan. Di era digital, perusahaan yang berani mengadopsi metode interaktif akan tampil lebih modern, lebih kreatif, dan lebih menarik di mata pelanggan maupun karyawan. Yang keenam adalah penyampaian materi yang konsisten. Setiap pemain mendapatkan pengalaman yang sama, sehingga perusahaan tidak perlu khawatir tentang variasi penyampaian seperti yang terjadi dalam pelatihan tatap muka. Dan yang terakhir, ada game memberikan data dan insight. Perusahaan dapat melihat bagian mana yang dipahami, lalu dipahami karyawan. Lalu ada kemudian evaluasi dan bagaimana progres mereka dari waktu ke waktu. Ini memberikan dasar keputusan yang lebih solid bagi manajemen. Dengan seluruh nilai ini, kami memberikan perusahaan bukan hanya produk, tetapi alat transformasi digital untuk meningkatkan kualitas komunikasi, edukasi, dan training. Next. Lanjut ke poin keempat. Poin keempat ini yaitu realistic go-to-market strategy. Nah, strategi go-to-market kami disusun secara realistis dan terukur, mengacu pada karakteristik pasar, B2B, dan pengalaman industri serupa. Fokus utama kami adalah
masuk ke perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki kebutuhan kuat untuk training dan edukasi interaktif. Strategi kami terdiri dari beberapa pendekatan inti. Yang pertama, ada direct outreach ke perusahaan target. Kami akan menghubungi perusahaan yang memiliki aktivitas training dan edukasi besar seperti perusahaan manufaktur, finansial, teknologi, pendidikan, rumah sakit, hingga lembaga pemerintah. Kami memulai dari segmen yang paling membutuhkan solusi berbasis simulasi. Lalu yang kedua, ada demonstrasi dan pilot project. Model ini sangat efektif dalam pasar B2B. Dengan memberikan versi demo atau pilot, perusahaan dapat melihat langsung efektivitas solusi kami, sehingga keputusan pembelian menjadi jauh lebih cepat. Lalu yang ketiga, ada kemitraan dengan lembaga training, konsultan HR, dan vendor konten edukasi. Mereka dapat menjual solusi kami sebagai bagian dari paket pelatihan mereka. Lalu, yang keempat, memanfaatkan event, expo, dan konferensi industri. Game interaktif booth menjadi media yang sangat menarik perhatian, sehingga strategi ini dapat meningkatkan exposure dan menjangkau klien potensial. Lalu yang kelima, ada konten marketing yang fokus pada studi kasus. Perusahaan B2B lebih tertarik pada hasil nyata. Oleh karena itu, kami menyediakan case study, testimoni, video demo, dan artikel edukatif. Lalu yang keenam ada menjaga biaya akuisisi tetap rendah dengan strategi yang berfokus pada relasi, networking, dan pilot project. Biaya pemasaran dapat ditekan tanpa mengorbankan kualitas perolehan klien. Dan pendekatan go-to-market ini tidak hanya efisiensi, tapi juga dirancang untuk membangun kepercayaan jangka panjang dengan perusahaan. Next. Lalu ada poin yang kelima, yaitu a scalable and ambitious vision. Visi jangka panjang kami adalah membangun ekosistem solusi interaktif terbesar di Indonesia, yang tidak hanya menyediakan game, tetapi juga menghadirkan pengalaman belajar dan komunikasi digital yang komprehensif. Kami ingin menjadi partner strategis bagi perusahaan dalam hal transformasi digital di bidang edukasi, training, dan marketing. Arah skalabilitas kami jelas. Yang pertama, next, ada ekspansi ke produk modular. Kami akan mengembangkan template game siap pakai yang dapat dikustomisasi dengan cepat oleh perusahaan. Ini mempercepat proses produksi dan membuka peluang pasar lebih luas. Next. Yang kedua, ada integrasi dengan sistem perusahaan. Di masa depan, game dapat terhubung dengan sistem LMS, HRIS, atau platform internal perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pelatihan. Next. Lalu yang ketiga ada penggunaan teknologi AI memberikan feedback personal dan membuat konten training yang adaptif. Next. Lalu yang keempat ada ekspansi internasional. Solusi interaktif bukan hanya kebutuhan di Indonesia, pasar Asia Tenggara memiliki kebutuhan yang sama, dan ini memberikan peluang ekspansi regional. Next.
Dan yang kelima itu menciptakan ekosistem konten interaktif. Selain game, kami dapat mengembangkan simulasi AR learning, VR training, dan interaktif skenario builder yang dapat digunakan perusahaan secara mandiri. Dengan visi skalabilitas ini, kami tidak hanya menjadi perusahaan developer biasa, tetapi strategic digital learning partner yang dapat tumbuh besar secara jangka panjang. Uh, Sebelum itu, sebagai penutup, izinkan saya merangkum kembali inti dari value proposition yang kami tawarkan. Solusi B2B game game development yang kami bangun berangkat dari kebutuhan nyata di pasar, kebutuhan akan media pembelajaran dan komunikasi yang lebih efektif, lebih engaging, dan lebih mudah diakses. Melalui game, perusahaan dapat meningkatkan retensi pengetahuan, menghemat biaya pelatihan, memperkuat brand awareness, dan menyampaikan informasi penting secara jauh lebih efisien. Setiap elemen proposisi dirancang untuk menciptakan manfaat diukur, mulai dari engagement yang lebih tinggi, akurasi penyampaian pesan, kemudahan implementasi, hingga potensi skalabilitas jangka panjang. Kami percaya bahwa game bukan hanya alat komunikasi modern, tetapi juga komponen strategis dalam transformasi digital perusahaan. Dengan pendekatan yang terstruktur, solusi yang fleksibilitas, serta visi pengembangan yang berorientasi masa depan, kami optimis bahwa model bisnis ini dapat memberikan nilai signifikan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin beradaptasi dengan kebutuhan era digital. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Ketua. Ya, terima kasih kepada Kang Ryan dan Kang Ihsan selaku client solution manager. Terus ada Kang Ryan sebagai marketing manager yang telah menjelaskan value proposition dan customer segment. Mungkin sekian saja dari kelompok kami, Aswang Studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.